Oke, Sobat Barata, saat ini kita sedang berada di Baiwa Culinary Crash 2 ya, untuk Chinese Crash 2. Dan saat ini saya sudah dengan Bapak Angga ya, sama dengan saya nih namanya Bapak Angga dengan Bapak Kurnia. Nah, Bapak Kurnia dulu nih, Bapak Kurnia ini ketua dari Pemuda Teochew Indonesia. Oke, selanjutnya Bapak Angga. Saya ketua Putra Putri HK Jakarta. Oke, kita dapat kesempatan ya untuk ngobrol dengan dua orang hebat ini ya. Oke. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan nih Pak ya, apa nih yang membuat acara di Baiwa Chinese Culinary ini istimewa begitu? Itu Pak Kurnia dulu deh. Ini kali kan kedua kali. Sejak tahun kemarin ya kita lihat ya, sama sekali belum pernah ada perkumpulan lain mengadakan acara seperti ini. Jadi cuman kita saja sih. Dan saya juga mau tekankan acara kita ini non-profit gitu. Non-profit. Ya, jadi kita mengajaklah UKM-UKM yang bisa partisipasi supaya bisa lebih dapat banyak expose itu ya untuk UMKM tuh. Ya. Mungkin ada boleh ditambahin Pak Angga? Ya, saya sedikit menambahkan ya. Jadi benar yang seperti tadi Ahya sudah sampaikan bahwa kita ini di sini non-profit. Tapi tujuan kami di sini adalah bagaimana kita ingin membina para UMKM kuliner yang ada khususnya di Chinese food ini supaya bisa naik kelas. Ya, jadi di sini kami tidak hanya menyediakan pameran dari Chinese food aja, tapi di sini kita juga menyediakan acara-acaranya. Kita menyelenggarakan kegiatan pameran, cara demo membuat mooncake, kemudian performance kungfu, kemudian ada lomba mewarnai dan lain-lain. Jadi kita menarik audiens sebanyak mungkin yang akan menjadi calon pembeli untuk para peserta tenan-tenan kita yang buka booth di sini. Jadi supaya mereka juga merasakan gitu dampaknya. Wah, yang saya pameran di sini juga punya hasil juga maksimal gitu. Ya itu sih. Inilah ya. Ya, jadi bukan hanya pameran Chinese food, tapi ada kegiatan, rangkaian kegiatan yang kita sediakan. Tadi ada kungfu tadi. Ya, tadi kita sudah lihat kungfu ya. Oke, itu bagus banget. Nah, itu tadi sudah terjawab berarti untuk pertanyaan saya nomor 2 itu. Jadi selanjutnya ini ada kalau untuk menggambarkan ya dari variasi hidangan yang ada di sini ya, yang tersedia di acara Baiwa Chinese Culinary kedua ini, bisa nggak? Apa aja sih kira-kira gambarannya gitu? Ini Pak Kurnia dulu deh. Iya. Jadi kali ini kan kita juga bareng ya, bertepatan dengan Mooncake Festival. Ini salah satu tradisi kita Tionghoa ya, merayakan acara festival ya, setiap tahun. Jadi kali ini ya di peserta ya, yang tenan ini juga ada yang berhubungan sama mooncake ya, dan juga yang tentu makanan-makanan daerah dan juga makanan yang mungkin tidak banyak diketemu ya di acara-acara kuliner lain gitu. Oke. Ada ditambahkan Ya, mungkin Pak Angga? betul. Ya, jadi seperti tadi Ahya sampaikan ya, kita kan ngadain yang kegiatan kedua ini bertepatan dengan Mooncake Festival. Ya, di sini pasti ada yang jual mooncake juga gitu kan. Nah, jadi di situ ada mooncake, kemudian empek-empek pun ada gitu ya. Kemudian dari snack-snack sampai makanan besar pun kita ada semua di sini. Dan memang ada kurang lebih 100 menu makanan, varian 100 menu makanan yang ada hadir di acara kita kali ini. Nah, ini pertanyaan mungkin di luar ini ya. Kan banyak juga ya, kita kan dari komunitas Tionghoa banyak juga teman-teman saya itu. Ada nggak zona khusus halal atau zona khusus untuk anak-anak juga di sini gitu? Mungkin Pak Kurnia. Ya, kalau anak-anak ya mungkin enggak ya. Harus dipantau orang tua ya. Mungkin mereka kalau datang sini kan juga kan ada mall ya. Mungkin anak-anak juga ada tempat main di sini. Dan saya rasa lokasinya ini juga di pinggir laut ya. Ini sangat bagus juga untuk rekreasi kan. Nah, kalau berhubungan sama makanan yang berhalal ya kita memang ada yang foodnya yang vegetarian. Vegetarian gitu ya. Dan juga ada yang khusus non halal. Ya, kurang lebih sama. Ya, jadi kita sudah ada yang vegetarian juga itu otomatis halal ya kan. Ya, jadi memang di sini variatif banget sih yang buka tenan di sini. Banyak ya. Oke, jadi bisa banyak pilihan di sini ya. Ya, saran dan harapan lah terakhir dari kedua bapak-bapak hebat ini. Ya, dari saya dan sebagai Ketua Pemuda Indonesia yang seperti tadi saya sampaikan ya, kita juga harap ya generasi muda lebih kenal dan partisipasi dalam perkumpulan yang berbasis suku dan ini
supaya juga perkenalan budaya berjalan dan juga dilestarikan kan. Dan kalau makanan kan boleh bilang salah satu budaya juga ya. Selain itu lah ya nanti ya, betul. Dan festival ini juga menurut saya penting juga. Nah itu tujuan kita sih. Ya benar. Jadi kami sih berharap juga dengan kegiatan yang kita selenggarakan ini kita bisa menghasilkan, tadi sudah ada salah satu testimoni ya dari My Popo Kitchen. Bagaimana dia pertama kali baru berani masuk ke dalam pameran kuliner baru di acara kita. Setelah masuk di acara kita ternyata sukses dan akhirnya dia bisa buka gerai-gerai baru. Nah, kami berharap sih bisa memunculkan para UMKM kuliner yang berhasil seperti itu. Ya, ini bisa menjadi contoh juga, dan ini juga mungkin bisa menjadi daya tarik bagi para generasi muda untuk bisa mau bergabung dari perkumpulan, karena saat ini pandangannya bahwa di perkumpulan kebanyakan yang lebih senior gitu ya. Nah, jadi kami mencoba dengan adanya kuliner, ya mungkin pendekatan yang paling mudah gitu ya, lebih rileks ya. Pendekatan yang paling mudah untuk generasi muda apa sih? Pasti makanan, kuliner. Nah, inilah kita cobalah dengan menggunakan kuliner ini sebagai satu media untuk menarik anak-anak muda tertarik bergabung ke perkumpulan. Kemudian mereka juga yang punya usaha kita bantu juga. Libatkan komunitas dari perkumpulan kita ini supaya mereka bisa lebih mengenal produk-produk yang mungkin belum pernah didengar sebelumnya, dan tapi melalui acara ini mereka bisa dikenal oleh anggota-anggota dari perkumpulan yang ada. Harapan kami itulah, kami menjadi bridging untuk dari para pengusaha UMKM kuliner dengan para anggota dari perkumpulan-perkumpulan yang ada. Ini dari hari ini sampai tanggal 1 ya? 1. Oke, itu ya. Baik, itu dia Sobat Barata, wawancara saya dengan Bapak Angga dan Bapak Kurnia. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Terima kasih. Ya, sukses selalu. Ya, terima kasih. Sisi. Ya, sisi. Oke, itu ya dari hari ini sampai tanggal 1 Oktober. Jangan lupa kunjungi tempat ini.